Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengajak semua teman-teman untuk menimba ilmu dari sahabat saya yang saya tahu berjuang dari nol, jatuh bangun, memilih tidak kerja, tidak ini itu, tapi memilih berdagang aneka ragam. Ini cerita yang sangat menarik. Setelah hancur usahanya di Kemayoran, kembali kampung halamannya di Menteng Tenggulun. Ketika masa habisnya booming batu akik, modal habis, dan sebelum COVID rumahnya kebakaran, dan dia menjadi motivasi kita. Ibrahim Coki Martin, silakan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kedatangan abang saya, Bang Matar Kamal, yang ingin mengorek apa yang menjadi spirit hidup saya. Sederhana aja, bahwa sebagai laki-laki ya memang kita tulang punggung. Tulang punggung ya harus berjuang. Kalau yang namanya pasangan kita kan tulang rusuk dijadiin tulang punggungnya patah, nggak mungkin. Jadi beban kita sebagai seorang laki-laki ya memang harus kita pikul. Apapun resiko hidup yang harus kita hadapi. Saya bersyukur alhamdulillah pernah berjamaah juga dengan Bang Matar di Kenduri Cinta. Cak Nun memberi semangat dan memberi spirit kita untuk tetap bekerja, jangan putus asa, jangan lelah. Artinya tetap kita berikhtiar mencari kehidupan yang halal, apapun bentuknya. Saya dulu sebelum ini saya terjun di batu akik sebelumnya. Setelah peristiwa selesai, saya buka lapak pameran di acara Bamus Betawi di tahun 2015. Saya sebulan kemudian saya kemalingan. Habislah semua harta batu akik saya yang mahal-mahal, ya alhamdulillah semua hilang, dicuri orang. Sampai saya keliling kontrak rumah dengan istri saya ke sana kemari, akhirnya udah nggak sanggup bayar kontrakan, pulang ke rumah orang tua saya di Menteng. Mungkin satu hikmah juga, saya disuruh menemani kedua orang tua saya sampai mereka dua-duanya berangkat ke Ilahi Robi, saya temani. Sekarang ya saya beginilah, berjualan sesuai apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Kebetulan saya berada di pinggir jalan. Ini ada kaos kaki, ada masker, ada sarung tangan. Kebetulan ini sudah mau memasuki 17 Agustus. Saya juga menyiapkan aneka bendera, aneka aksesoris kemerdekaan. Sebenarnya ini hanya ting smart saja. Karena saya diajarkan bahwa hidup itu yang pertama adalah kuncinya banyak silaturahmi. Kita banyak berteman. Jadi tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita upayakan selagi kitanya mau mengupayakan. Jadi kalau ada kesulitan, kalau dalam agama kan kita sama-sama tahu mungkin gimana ada kesulitan pasti ada kemudahan bersamanya bahkan. Jadi saya melihat kalau katakanlah kesulitan saya adalah hari-hari butuh makan, ya memang harus dibeli makanan. Saya butuh biaya, ya harus dicari biayanya. Nah bagaimana caranya kita mensiasati hidup, mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Karena tidak mungkin kesulitan kita, beban hidup kita akan kita bebankan kepada orang lain. Itu tidak mungkin. Jadi harus kita sendiri yang berikhtiar. Tidak bisa kita berharap dari teman, dari bahkan saudara pun juga tidak bisa. Oke, sekarang kembali kepada pilihan-pilihan dagangan. Apa varian-varian yang pernah dilakukan? Jadi saya dalam hidup saya sampai umur 56 tahun ini, saya pernah bekerja itu hanya 3 kali. Selebihnya hidup saya jatuh bangun memang di dalam dunia usaha. Dulu setelah saya berhenti dari pekerjaan saya yang pertama, saya berdagang
meningkat, akhirnya saya dagang mobil second. Jatuh lagi ketika reformasi, saya tidak nyerah. Kemudian setelah reformasi selesai, saya berjualan hewan kurban, karena kebetulan waktu itu saya menjadi pengurus masjid, salah satu pengurus masjid. Itu 10 tahun, sampai tahun 2010. Ketika saya gagal di bidang hewan kurban itu, saya punya banyak komunitas silaturahmi, di antaranya komunitas Batu Akik, dan saya berteman dengan mereka, dan saya melihat, oh ini ada peluang kehidupan yang bisa saya jalankan. Saya coba, saya belajar. Intinya kita mau belajar dari ketidaktahuan kita. Intinya kita mau mencari sesuatu untuk kebutuhan kita sendiri. Kita tidak mengharapkan meminta kepada orang lain, kita tidak mau mengharapkan bantuan orang lain. Mungkin kalau sekelas saya cuma tinggal keliling aja mungkin bisa. Saya keliling ke teman-teman, sekedar ngopi, ngerokok saya bisa. Tetapi apakah begitu hidup yang harus saya jalani? Tentu tidak mungkin. Tetap kewajiban saya memberi makan rumah tangga adalah kewajiban saya. Tidak mungkin dan harus saya bebankan kepada orang lain. Kemudian setelah gagal di Batu Akik, saya coba lagi. Sisa-sisa saya batu akik yang ada saya jual, saya lelang, saya belikan. Waktu itu kebetulan kita masuk COVID, saya coba main masker. Saya think smart, kebutuhan masyarakat butuh masker, saya main masker. Dan alhamdulillah main masker itu berjalan. Kemudian COVID sudah mulai turun, saya robah dari masker. Maskernya saya kurangin, nggak saya hilangkan, masih ada maskernya. Saya tambah dengan sarung tangan untuk motor, sarung tangan untuk untuk bekerja mungkin. Saya tambah dengan kaos kaki. Saya tambah lagi dengan alat-alat olahraga seperti tenis meja, badminton. Saya sediakan. Kalau musim hujan, saya main jas hujan. Jas hujan itu mulai dari yang 10.000 sampai yang 200 ribuan ada. Yang menolong itu dari yang kecil, tidak dari yang besar. Karena segala sesuatu itu kita mulai dari yang kecil. Dan saya gak gengsian orangnya. Ketika saya melihat peluang di sekitar saya tidak ada yang jualan jas hujan, di saat hujan orang butuh jas hujan, saya turun ke jalan, basah-basahan, gak apa-apa, gak masalah. Sejam 2 jam saya keliling sebentar di sekitar lokasi saya dapat uang 600 sampai 700 ribu. Itulah yang menolong saya bisa beli dagangan yang lebih mahal lagi. Puasa. Nah kalau mau masuki puasa misalnya, menjelang puasa itu alhamdulillah saya think smart, karena saya suka main ke tempat Bang Matar di Tanah Abang. Kadang-kadang mampir ke teman-teman saya di pasar Tanah Abang. Saya lihat ada kurma. Nah, kurma itu salah satu kebutuhan untuk umat Islam menemani puasanya. Maka saya sediakan kurma. Dari paket yang mulai seperapatan sampai yang setengah kilo sampai yang 1 kilo. Alhamdulillah teman-teman saya yang banyak kita bersilaturahmi pun juga bermanfaat semuanya. Semua membantu, semua menolong. Mereka melihat saya bekerja, saya tidak meminta, saya tidak mengemis. Jadi saya menawarkan, saya berbuat sesuatu, saya bekerja untuk diri saya. Itulah yang ditolong oleh teman-teman, itulah yang dibeli oleh teman-teman. Bendera. Sekarang seperti memasuki 17 Agustus, sama konsepnya seperti itu. Ketika kita sudah berusaha bersilaturahmi dengan baik dengan banyak orang, dengan banyak teman, maka kita tawarkan kebutuhan untuk Agustusan ini berbagai bendera, aneka bendera. Bahkan saya pasang untuk kantor, untuk rumah, saya pasang sendiri. Saya langsung memasang. Ya tentu ada yang membantu saya. Jadi semua ini kita think smart melihat kondisinya. Kalau memang kita bisa berbuat sesuatu dan menyingkirkan gengsi, itu aja persoalan. Nggak ada kesulitan hidup yang tidak bisa teratasi. Demikian, terima kasih.